Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsanuddin Pradana Putra dari kelas 04 NIM 6706204050. Di sini saya akan menjelaskan tugas topik 2. Nah, di sini suruh membuat aplikasi sederhana untuk melakukan pendataan terhadap entitas buku. Nah, informasi yang disimpan dapat menyimpan ISBN, yaitu tipe datanya string, kemudian judul buku, pengarang, tahun terbit, harga, dan rating. Tipe datanya float. Nah, kemudian aplikasi itu harus memiliki fungsi, yaitu untuk memasukkan data, mengubah data kecuali ISBN, kemudian menampilkan semua buku, menampilkan salah satu buku melalui ISBN, dan menghapus data dengan menggunakan dokumentasi ArrayList untuk menghapus elemennya. Lanjut ke codingannya. Nah, di sini saya sudah membuat kelas pendataan buku. Nah, di sini saya sudah membuat atribut. Kenapa di sini pakai private final? Karena di sini ada kata-kata ini, mengubah data kecuali ISBN, berarti yang ISBN ini tidak boleh diubah, berarti kita menggunakan final. Nah, kemudian yang lainnya kita pakai privat. Nah, kemudian string judul, pengarang, tahun, kemudian harga saya menggunakan int, kemudian menggunakan float untuk rating. Nah, kemudian kita membuat konstruktor pendataan buku dengan menggunakan 6 parameter, ya. String ISBN, judul, pengarang, string tahun, int harga, kemudian float rating. Nah, kemudian kita list kayak gini. Nah, lalu kita membuat metode untuk set sama get. Nah, untuk metode set ini kita hanya memerlukan untuk set judul, pengarang, tahun, harga, kemudian rating. Lalu untuk yang metode get kita membutuhkan untuk get ISBN, judul, pengarang, tahun, harga, sama get rating. Nah, kemudian kita menggunakan scanner untuk memasukkan pilihannya, dan kita menggunakan ArrayList juga. Nah, kemudian kita membuat metode tambah data. Nah, di sini ada kayak outputnya, ada ISBN, judul, pengarang, tahun terbit, harga, rating. Nah, kita pakai buku .add, kemudian new, pendataan buku, ISBN, judul, pengarang, tahun, harga, rating. Nah, kemudian jika berhasil nanti akan mengeluarkan output data berhasil ditambahkan. Dan kita membuat metode tampilan data. Nah, kita menggunakan for untuk pendataan buku sama dengan buku ini. Nah, jadi kita nanti mengetik kayak tampilan buku. Nah, nanti data yang ada ditambah data ini nanti akan ditampilkan di sini. Nah, kemudian ada metode untuk mengedit data. Nah, untuk yang mengedit data ini kita hanya memerlukan untuk memasukkan ISBN-nya saja. Nah, kemudian ISBN-nya itu tidak boleh diubah, jadi hanya kita mengedit untuk judul, pengarang, tahun terbit, harga, rating, sama tuh. Nah, kita menggunakan setnya juga agar bisa untuk mengubah. Nah, di sini ada tulisan di data berhasil. Nah, jika tidak berhasil maka nanti akan mengeluarkan output buku tidak ada dalam daftar, jadi buku yang dicari tidak ada. Nah, kemudian kita membuat metode cari data. Nah, di sini saya menggunakan komparator untuk mencari data tersebut. Nah, jika data ditemukan maka nanti akan menampilkan output ini. Jika tidak maka nanti akan menampilkan output data buku tidak ada dalam daftar. Nah, untuk menghapus data kita menggunakan ini for ini buku. Nah, kemudian kita if. Nah, ntar kalau udah berhasil kita berarti akan ditampilkan data buku sudah dihapus. Kemudian kalau gagal nanti buku tidak ada. Nah, kemudian di sini saya akan membuat mainnya. Nah, di sini menggunakan do while, dan dalam do while itu ada switch case-nya. Nah, di sini itu adalah tampilan daftar pendataan buku.
Nah, yang case pertama ini kita ambil untuk tambah data yang di atas tadi. Nah, kemudian yang case kedua kita menggunakan untuk edit data. Berarti di case 2 ini kita disuruh memasukkan ISBN, kemudian edit data, kemudian dicari ISBN-nya. Nah, kemudian untuk yang case ketiga kita menampilkan data. Case 4 untuk cari data kita masukkan ISBN. Nah, untuk yang case 5 kita untuk menghapus data, kita juga masukkan ISBN yang akan dihapus berapa. Nah, jika ini jika tidak dari semua ini, maka nanti akan keluar. Nah, misal kita pilih 6, nanti sistemnya akan berhenti. Nah, coba kita run. Nah, saya coba untuk menambahkan data. ISBN-nya 12345, judulnya aku kamu, pengarangnya Ihsan, tahun terbitnya 2020, harganya 20.000, kemudian ratingnya 5. Nah, berarti kayak gini data berhasil ditambahkan. Nah, coba kita tampilkan lagi, tambahkan data buku satu lagi, doa Ibu Pradana, tahun terbitnya 2019, harganya 15.000, ratingnya 4. Data berhasil ditambahkan. Nah, kemudian kita ingin mengedit bukunya ini. Nah, kita edit tahun terbitnya menjadi 2018. Nah, kita pilih pilihan kedua untuk edit buku. Nah, masukkan ISBN-nya, berarti 12345. Nah, judulnya tetap aku kamu, pengarangnya Ihsan. Nah, tahun terbitnya kita ubah menjadi 2018, harganya tetap 20.000, kemudian ratingnya 5. Nah, berarti ini edit data berhasil. Nah, kemudian kita ingin menampilkan data. Nah, ini data yang ditampilkan. Nah, di sini juga sudah terupdate. Nah, kemudian ini ada 2 buku yang sudah terdaftar. Nah, kemudian kita ingin mencari buku. Nah, misal kita masukkan ISBN-nya 123. Nah, maka data buku tidak ada dalam daftar. Nah, kemudian kita masukkan lagi yang ada di dalam daftar 12345. Nah, ini adalah outputnya. Kemudian kita ingin menghapus data, misal kita menghapus data yang 1234. Nah, maka data buku sudah dihapus dari daftar, kemudian kita tampilkan. Nah, bukunya tinggal yang ini saja. Nah, kemudian kita akan keluar. Nah, yang bagian 1 sudah selesai. Nah, kemudian kita masuk ke bagian 2. Nah, di sini ingin membuat sebuah simulasi fighting game menggunakan konsep PPO. Nah, kelas diagramnya itu game karakter, kemudian ada name, left point, sama atributnya ada name, left point, attack, hit point, dan attack, kick point. Dan di sini ada metodenya, ada hit, kick, game karakternya ini. Nah, kemudian get live point sama get name. Nah, di sini saya sudah membuat kelas game karakter. Nah, di sini ada atributnya yaitu string name, kemudian ada private int yaitu ada left point, attack, hit point, sama attack, kick point.
Nah, kemudian di sini ada metode game character yang parameternya ada name, attack point, attack hit point, sama attack kick point. Nah, berarti kita membuat ini. Parameternya ada name, attack hit point, sama attack kick point. Nah, kemudian di keterangan kedua, attack lift point merupakan atribut yang memperhatikan tenaga dari tiap karakter. Nah, nilai life point-nya adalah 100, maka kita taruh di sini this.life point sama dengan 100. Nah, kemudian di keterangannya juga di sini kita disuruh, nah di sini metodenya ada get untuk mengambil life point sama get name. Berarti kita membuat ini string get name sama get life point. Nah, kemudian kita membuat hit game karakter B. Nah, hit ini untuk menendang lawan. Masukan dari metode ini adalah objek karakter lain. Efek dari metode ini mengurangi life point lawan sebanyak attack hit point yang dimiliki. Nah, kemudian kita membuat metode yang kick. Nah, kick ini mengurangi life point lawan sebanyak attack kick point yang dimiliki. Nah, kemudian kita lanjut saja ke mainnya. Nah, di sini objeknya ada dua, yaitu ada Raiden sama Sub-Zero. Nah, di sini namanya Raiden, kemudian disuruh attack point-nya yaitu 10, attack hit point-nya ini 10, kemudian kick point-nya 20. Yang Sub-Zero ada attack hit-nya 5, kemudian attack kick-nya 25. Nah, kemudian di perintahnya Raiden kick Sub-Zero, berarti kita Raiden dot kick Sub-Zero. Nah, lalu perintah yang kedua adalah Sub-Zero kick Raiden, yaitu Sub-Zero menendang Raiden, berarti Sub-Zero dot kick Raiden. Nah, kemudian Sub-Zero menyerang Raiden dengan pukulan sebanyak 3 kali. Nah, karena sebanyak 3 kali, maka kita menggunakan perulangan, yaitu perulangan for. Nah, kemudian kita Sub-Zero dot hit Raiden. Lalu Raiden melakukan tendangan sebanyak 4 kali. Nah, berarti kita for in lagi ini, kemudian Raiden kick. Kenapa kick? Karena Raiden melakukan tendangan. Nah, kalau Sub-Zero tadi kan pukulan, berarti kalau pukulan itu hit. Nah, terus Raiden kick Sub-Zero. Nah, lalu kita membuat output untuk mengeluarkan life point dari masing-masing objeknya, yaitu Raiden sama Sub-Zero. Nah, lalu kita membuat perulangan untuk menentukan pemenangnya. Nah, di sini ada if Raiden get life point sama Sub-Zero ini. Nah, pemenangnya ntar Raiden dot get nama. Nah, jika tidak dari keduanya ini, maka nanti permainan draw. Nah, lalu kita coba run. Nah, left point Raiden 60, kemudian left point Sub-Zero 0. Nah, pemenangnya adalah Raiden. Nah, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salahnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.